Kali ini saya sendiri nih ada di depan kamera. Biasanya sih ada di belakang kamera ya, cuman karena kita akan membuat suatu acara yang dimana pengisi acaranya itu semua kru TVRI, maka sesekali lah ya kru TVRI itu ada di depan kamera. Jadi pagi ini kru TVRI ada sekitar 12 orang, sekitar 12-15 orang melakukan perjalanan ke Jakarta. Melakukan doa bersama, berpamitan, say goodbye dulu. Mudah-mudahan perjalanan menuju Jakarta lancar. Nah, waktu itu saya sendiri berada di satu mobil bersama dengan ada sebelah kanan saya Bang Odon, lalu ada juga Usu. Nah, kebetulan karena Usu juga pegang kamera, dia sambil ambil dikit nih suasana kota Pontianak. Nah, sampailah kita di bandara. Sampai di bandara, setelah barang-barang itu diturunkan, kita siap-siap untuk boarding, check-in. Nah, pada saat masuk ke Bandara Supadio itu kameramennya berubah. Cuma teman kami Yuda nih yang bawa kamera. Nah, hampir aja dia tuh ketinggalan karena dia asik nge-shoot kan. Nah, sampai di sana cukup lama juga ya kita nunggu untuk check-in. Mudah-mudahan tidak delay karena sebelumnya tuh pagi itu sudah hujan. Hujannya tuh lumayan cukup lebat ya, tapi bersyukurnya setelah akan melakukan perjalanan, itu hujannya sudah reda. Setelah check-in kita masuk ke ruang tunggu. Ada yang asik main handphone seperti biasa, ada yang asik ngobrol, ada yang asik sarapan, karena kebetulan beberapa juga belum sarapan. Nah, terus waktu itu kebetulan saya diminta nih untuk mengawal teman-teman, HSnya jadi host. Nah, cuman 3 hari sebelum keberangkatan itu suara saya serak. Mau tahu ketika saya nge-host dengan suara serak, nah, kita lihat ya pada waktu di bandara ada itu. Kita mau ke Jakarta, mau menghadiri acara itu kita bersama juga dengan Katim Current Affair, yaitu Pak Arman juga Pak Mul. Nah, aku akan perkenalkan sedikit nih siapa aja yang tim kita yang akan berangkat. Ada Pak John, ada Pak Fikri, ada Pak Sam, ini nggak disebut ini? Pak Rizwan, Pak Wawan, Usu, Nugi. Nah, saat ini kita baru ngantri. Nah, terus setelah ngantri ini mau masuk pesawat itu masih nih teman-teman ngambil gambar. Di Bandara Supadio itu udah mana masuk pesawat yang ngantri ya, sambil lihat kanan kiri lah. Karena saya pribadi itu paling suka sebenarnya perjalanan itu ketika dari terminal mau menuju ke pesawat. Nah, asik aja lihat pesawat yang datang, lihat aktivitas di bandara itu, terus aktivitas tukang parkir pesawat itu aku rasa tuh keren lah itu. Jadi senang aja lihat-lihat gitu. Terus karena pada saat ada di pesawat kita tuh kan nggak bisa lihat apa-apa ya, cuman bisa lihat awan. Ya kebetulan kalau pas tidak tertutup awan kita bisa mungkin lihat pulau, kota gitu. Cuman kalau udah di atas laut kan cuman aja ya. Dan nggak ada yang menarik sih itu menurutku. Terus setelah masuk ngantri, kebetulan kami duduk itu mendapatkan row atau baris yang berdekatan. Jadi ada waktu itu kayaknya Bang Oman sama Bang Romdon tuh jadi satu. Di satu row ada Yuda Usu jadi satu. Nah, di dalam pesawat itu alhamdulillah tidak ada turbulensi. Semua lancar, bahkan beberapa temennya kayaknya ada yang ketiduran juga. Jadi pada saat bangun tiba-tiba sudah announcement dari pramugari, ya alhamdulillah tidak ada badai, tidak ada turbulensi.
penerbangan lancar dan kita siap-siap turun dari pesawat. Kita sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta ada kejadian lucu ketika Bang Wawan hilang. Nggak tahu kemana, ternyata dia sudah duluan tuh dengan Pak Fikri. Nah, sampai di bandara itu, hal pertama ini untuk para pemirsa yang harus dilakukan adalah segera mencari kamar mandi dengan secepat mungkin. Karena kenapa? Dipastikan hampir mungkin sekitar setengah penumpang pesawat setelah turun dari pesawat pasti akan ke kamar mandi. Itu nggak tahu kenapa. Nah, disitulah kita masih menunggu dan antri dengan teman-teman yang lain ya. Setelah dari kamar mandi, kita menuju ke bagasi. Nah, pada saat ambil bagasi itu ada beberapa teman yang sudah menunggu di luar, tapi ada beberapa yang menunggu di dalam. Karena kalau nunggu semua di dalam penuh ya. Satu-satu tuh. Nah, ini cukup lama sekali. Padahal antrian di punya pesawat kita itu sudah banyak yang keluar, tapi entah kenapa barang-barang kita tuh lama sekali. Tapi setelah nunggu sekitar hampir 45 menit sampai juga tas kita. Ya diambillah satu-satu. Nah, setelah semua barang kita ambil, kita menuju ke tempat parkir. Kebetulan kita sudah menyewa 2 armada juga yang akan mengantarkan kita ke hotel. Hotelnya di mana, seperti apa, namanya apapun kita juga belum tahu. Karena itu semua kan sudah dihandle oleh UM kita, Najwa. Dia handle semua. Jadi alhamdulillahnya kami sudah terima beres lah. Oke, sampai di parkir, barang-barang sudah kita tata semua. Nah, di sinilah kita berpisah dengan Pak Mul dan Pak Arman karena mereka itu tinggal di hotel yang berbeda. Jadi kami sekitar 10 orang inilah kami tinggal di hotel yang sama. Dan senangnya hotelnya itu berada dekat sekali dengan kantor TVRI. Tadi aku sih belum cerita ya. Jadi kenapa sih kok kru TVRI Kalimantan Barat ke Jakarta? Jadi nanti aja ceritanya setelah ini ya. Jadi ada yang unik. Ini ide dari Pak Fikri ya. Pak Fikri itu idenya tuh kita pakai dress code tuh yang hampir sama. Nah, jadi kami itu beli semacam kaos yang bersamaan turtleneck ya, selayaknya opa-opa Korea. Dan aduh, ini biasanya teman-teman saya ini mereka itu seharinya kan pakai seragam TVRI ya, seperti yang saya pakai ini, atasan biru, bawah krem gitu kan. Kadang kita pakai batik, kadang kita pakai baju putih dan hitam. Nah, malam ini mereka itu tampil sangat memukau. Bagaimana enggak? Karena dress code yang disampaikan, dress code yang diminta oleh pihak panitia itu kalau wanita itu berupa gaun hitam. Dan kalau pria itu berupa setelan jas. Dan pemirsa harus tahu bahwa kru TVRI Kalimantan Barat itu keren-keren sekali. Gayanya itu seperti mafia. Mereka pakai turtleneck, ada yang berwarna hijau, ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang hitam. Baru kali ini kru-kru TVRI kawan-kawan saya ini kece-kece. Mantap lah idenya Pak Fikri ini. Nah, mau tahu persiapannya seperti apa? Yuk kita ikuti satu-satu ya. Mau ngapain?
nonton Malam Anugerah Gatra Kencana 2023. Oke, kali ini kita akan mengikuti Malam Gatra Kencana 2023 TVRI. Perjalanan menuju Malam Gatra, perjalanan yang sangat penting, perjalanan yang tidak akan dilupakan oleh seluruh kru TVRI stasiun dari daerah maupun pusat yang hadir untuk menikmati acara penganugerahan pada malam itu. Nah, di acara itu, ini sebelum malam penganugerahannya, itu ada gala dinner dulu. Nah, gala dinernya itu cukup menyenangkan karena diadakan di lobi GSPP. GSPP itu gedung di TVRI Pusat. Di lobi itu ada berbagai macam makanan dan ada beberapa spot untuk kita berfoto. Nah, waktu itu saya juga teman-teman, termasuk Ibu Kepsta, Ibu Desi, itu sangat seneng banget nih melakukan foto booth. Tibalah saatnya setiap stasiun daerah memasuki tempat atau venue pertunjukan malam penganugerahan. Nah, TVRI Kalbar itu dipanggil dengan urutan 5 terakhir. Waduh. Ada apa ini? 5 terakhir. Kalau dari pengalaman senior saya tahun lalu, itu biasanya yang dipanggil terakhir itu biasanya akan mendapatkan juara paling tidak. Nah, semoga TVRI Kalbar tahun ini juga berjaya. 5, 4, 3, 2. Inilah pertama kalinya saya menikmati satu acara besar yang saya tonton langsung dan digarap dengan profesional. Ketika itu saya lihat Pak Barno, salah satu senior di TVRI, petinggi di TVRI juga, orang yang sangat berpengalaman di TVRI, itu dengan semangatnya, dengan antusiasnya, itu memperhatikan setiap detil-detil acara. Bahkan ketika musik ada pun dia juga ikut bergoyang. Karena melihat hal-hal itu, saya rasa teman-teman yang hadir nih dari TVRI stasiun daerah ini juga ikut semangat. Jadi setiap lagu atau penampilan yang ditampilkan itu, kami itu semua ikut bergoyang. Awalnya itu yang disampaikan pemenangnya itu adalah ada peringkat untuk stasiun daerah 10 terbesar. Kalau kita bikin karya pakai hati pasti akan dirasakan juga sama orang juga dengan menggunakan hati. Di peringkat ke-7
Congratulations buat TVRI Stasiun Kalimantan Barat. Kita akan lihat nih beberapa penghargaan dan beberapa pemenang dari masing-masing kategori nih. Yuk kita saksikan. Kategori non-fiksi program Pesona Indonesia. Program Inspirasi Indonesia. Ternyata TVRI Kalimantan Barat meraih juara 3 di acara program Anak Indonesia dengan judul acara Hero. Yeay! Juara 3 Hero TVRI. Malam Gatra ini ada penghargaan khusus juga nih untuk pelaku-pelaku krunya, tidak hanya acaranya aja, termasuk kameramen, editor, audio, sutradara. Dari kelima nominasi ini, tebak dong, tentu one and only Bang Wawan Hadari tetap meraih juara 1 sebagai editor terbaik. Yeay, belum ada. Nggak boleh sesumbar, cuman gimana ya pemirsa ya, Bang Wawan ini memang dari TVRI lain pun waktu saya duduk di barisan penonton, mereka pun sudah menebak kalau editor terbaik itu masih dipegang oleh Bang Wawan. Nah, sebenarnya apa aja sih kriteria menjadi pemenang dari Piala Gatra? Nah, kemarin itu kita mewawancarai salah satu dewan juri. Beliau ini menjelaskan tentang kriteria beberapa program acara yang masuk nominasi ya, termasuk Anak Indonesia, terus untuk Pesona Indonesia yang tahun ini ada kejutan karena biasanya kan kuliner ini jarang sekali masuk nominasi, tapi tahun ini kayaknya masuk nominasi dan menang juara 2. Nah, ini akan kita bahas sedikit lebih panjang oleh dewan juri. Kalau kita melihat hampir rata-rata ya, kita lihat semua pesona Indonesia kalau masuk ke dalam kategori kuliner, pasti itu semua sama. Keindahan, lalu masuk ke dalam masakan apa gitu dan umum aja, umum ya. Tapi ada sesuatu yang unik. Kenapa dia bisa menjadi pemenang kedua? Karena meskipun di kategori yang lain, kira-kira kalau ngomong makanan, kok bisa sih menang pasti gitu kan? Iya, betul. Tapi ngelihat nggak dari awal sampai akhir itu cerita dibangun sekreatif mungkin, sedinamis mungkin, meskipun dia hanya bicara tentang masakan coto gitu kan. Ini sederhana sekali. Sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu dia bicara tentang sejarah. Nah, itu sebenarnya dari tahun-tahun yang kita selalu menyampaikan itu ketika kita diundang untuk menjadi narasumber, kami sampaikan meskipun temanya itu tema kuliner, tetapi ketika kuliner itu dibahas lebih dalam ke belakangnya atau mungkin tentang latar sejarahnya, itu menjadi narasi yang kuat dan menjadi produk dokumenter yang kira-kira bisa membuat mata orang terbelalak. Dan kemegahan suatu acara tentu melalui proses yang sangat panjang. Perencanaan itu sangat penting. Nah, di balik perencanaan acara,
penganugerahan Malam Gatra ini pasti ada seseorang yang dia berpikir lebih, dia bekerja lebih, dan dia memiliki tanggung jawab lebih, yaitu ketua panitia. Nah, Pak Erin sendiri menjelaskan bahwa malam itu sebenarnya itu konsep acaranya sendiri memori pada tahun 60 sampai 90-an. Kayaknya kita perlu dengar dari Pak Erin langsung deh. Kalau dari saya kayaknya kurang jelas ya. Ingin menarik kembali kenangan-kenangan kita di era-era 80, 90, dan 2000-an. Makanya kalau kita lihat tadi urutan lagu-lagunya, itu seperti itu. Tapi nah, untuk apa sih ada penghargaan? Untuk apa sih orang kita juga kerja, kan tujuannya memang untuk berkarya. Tapi untuk apa sih ada penghargaan? Nah, ini sedikit bocoran dari Pak Erin. Kenapa harus ada satu bentuk penghargaan terhadap kreativitas insan pertelevisian di TVRI sendiri? Yuk kita dengar dari Pak Erin yuk. bahwa Gatra kita jadikan tools pembinaan, coaching strategi pada seluruh daerah untuk memacu daerah menghasilkan produksi-produksi kualitas terbaik di tiap bulannya dengan harapan itu bisa menularkan kualitas produksi program reguler mereka di daerah. Jadi acara-acara reguler di daerah harus sekelas Gatra dan ini tujuan utamanya Gatra untuk mencapai satu kesatuan standarisasi kualitas dari seluruh stasiun daerah. Sehingga misalnya dari Kalimantan mana? Barat. Kalimantan Barat. Produksi TVRI Kalimantan Barat ketika ditonton di secara nasional, orang tidak akan melihat bahwa itu adalah produksi Kalimantan Barat. Orang akan melihat itu adalah produksi TVRI. Oke pemirsa, kayaknya udah cukup seru ya. Nah, tahun depan jangan lupa saksikan lagi perjalanan tim TVRI Kalimantan Barat. Nah, kita nggak tahu nih tahun depan tuh apakah masih diselenggarakan di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Yang penting ini akan menjadi cambukan untuk kami, pacuan untuk kami selalu berkarya yang terbaik untuk pemirsa TVRI Kalimantan Barat khususnya, untuk pemirsa di seluruh Indonesia. Dan doakan mudah-mudahan kami selalu sehat, selalu bahagia dalam berkarya dan selalu memberikan semuanya dengan cinta. Sampai jumpa.